Selamat datang di Story Channel. Tempat kisah nyata, mitos, dan misteri bercampur jadi satu. Malam ini, kita akan menelusuri cerita mengerikan tentang sebuah angkringan kuning yang konon bukan milik manusia. Tapi sebelum kita mulai, klik tombol like kalau kamu suka cerita horor. Subscribe untuk jadi yang pertama menikmati kisah-kisah menyeramkan setiap malam. Dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu percaya dengan angkringan yang menjual makanan dari alam gaib? Siapkan nyalimu. Karena cerita kali ini bisa bikin kamu takut makan di pinggir jalan malam-malam. Truk tua itu menderu pelan di tengah jalan yang mulai lengang. Malam belum turun, tapi kabut tipis sudah menyelimuti jalanan arah Yogyakarta. Di dalam kabin, Pak Susanto duduk di kursi penumpang sambil mengunyah tembakau, sedangkan Kang Dikin memegang setir dengan santai. Di bangku belakang, Kang Dirman sibuk dengan bekal nasi bungkus yang belum sempat dimakan saat berangkat dari Kebumen. Suasana hening itu pecah saat Pak Susanto membuka pembicaraan soal angkringan kuning di Wates, yang katanya penjualnya bukan manusia. Ada yang bilang itu angkringan hantu, Kang. Kalau beli di situ, jangan dibawa pulang makanannya, ucapnya sambil melirik keluar jendela. Kang Dikin langsung terkekeh. Ah, Pak Sus, masa iya ada setan jualan angkringan? Katro banget itu MAH. Kang Dirman pun ikut menimpali. Iya, paling juga hoax. Mana ada hantu Bukalapak malam-malam, nawarin satu usus lagi. Pak Susanto hanya menarik napas panjang. Kalian jangan bercanda terus soal gituan. Di daerah Wates itu, banyak kejadian aneh. Ada orang yang bawa pulang makanan dari angkringan itu, katanya pas sampai rumah berubah jadi bangkai kucing. Tapi kedua temannya tetap tak menggubris. Truk terus melaju menembus petang, melewati hamparan sawah dan pepohonan yang mulai gelap. Kang Dikin malah semakin semangat bercerita soal betapa dia tak pernah percaya pada makhluk halus. Kalau bener ada setan, kenapa nggak nongol di siang bolong aja? Pasti takut sama sinar matahari tuh, katanya sambil tertawa lebar. Kang Dirman pun menepuk bahunya, kalau hantunya jualan angkringan, harusnya kita kasih rating 5 bintang, ya kan? Mereka tertawa berbarengan, seolah angkringan hantu hanyalah bahan lelucon belaka. Sementara itu, langit mulai memerah, dan suasana berubah makin mencekam tanpa mereka sadari. Jalan yang tadinya ramai mendadak sunyi. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar samar, seakan memperingatkan mereka. Tapi tak satu pun dari mereka peduli. Tebu yang sudah ditebang tadi pagi terikat rapi di bak truk, siap diangkut kembali ke Kebumen. Perjalanan ini harusnya biasa saja, seperti perjalanan-perjalanan sebelumnya. Tapi malam ini, mereka akan menyusuri jalur yang menyimpan misteri kelam. Jalur angkringan kuning yang katanya hanya muncul saat ada yang cukup nekat, atau cukup lapar. Pagi berganti siang saat truk mereka memasuki area perkebunan tebu di sisi selatan Yogyakarta. Kebun itu sepi, hanya suara daun yang berdesir diterpa angin dan nyanyian jangkrik yang bersahut-sahutan. Mereka bertiga turun dan mulai bekerja, menebas batang-batang tebu yang menjulang. Kang Dikin paling cekatan, tangannya seperti tak kenal lelah. Tapi entah kenapa, beberapa kali dia merasa seperti ada yang mengintip dari balik ilalang. Ia menengok ke belakang, kosong. Hanya bayangan batang tebu yang bergoyang pelan. Perasaan gue doang, gumamnya pelan. Saat istirahat di bawah pohon randu besar di tengah kebun, pembicaraan kembali ke angkringan kuning. Pak Susanto duduk sambil menghisap rokok kretek dan menatap kosong ke kejauhan. Kata orang sini, angkringan itu cuma muncul jam-jam tertentu. Kalau kalian nekat, jangan sampai makan di situ. Kang Dirman meludah ke tanah. Halah, Pak. Takut amat. Lapar ya makan aja. Masa takut sama tukang angkringan? Pak Susanto tersenyum kecut. Kalian bisa ketawa sekarang. Tapi jangan menyesal kalau ketawa kalian nanti berubah jadi jeritan. Perkataan itu membuat suasana jadi dingin. Bahkan suara burung pun mendadak hilang. Di atas pohon randu, seekor burung gagak hitam tiba-tiba menjerit nyaring lalu terbang menjauh. Pak Susanto menatapnya lama. Ia tahu, burung gagak adalah pertanda. Tapi dua rekannya tertawa lagi, menyepelekan segalanya. Mereka kembali bekerja hingga menjelang malam. Setelah truk penuh muatan tebu, mereka bersiap pulang. Tapi malam itu, langit terasa berbeda. Angin bertiup kencang tanpa suara. Arah jalan pulang terasa lebih gelap dari biasanya. Dan di ujung perjalanan, lapar mulai menggerogoti perut mereka bertiga, persis seperti yang sudah diramalkan. Truk kembali melaju, kali ini lebih lambat karena muatan berat.
Waktu sudah dekat, dan jam di dashboard menunjukkan pukul 23.04. Di dalam kabin, perut Kang Dikin berbunyi kencang. "Lapar cari makan dulu apa, Pak?" tanyanya. Pak Susanto menoleh cepat. "Udah malam. Jangan berhenti sembarangan." Tapi Kang Dirman sudah menyorotkan senter keluar kaca. Itu ada angkringan." Lampunya kuning, tapi kayaknya buka. Truk pun perlahan berhenti di pinggir jalan yang sunyi, di bawah pohon besar yang daunnya gemetar meski tak ada angin. Angkringan itu berdiri di pojok gelap, hanya diterangi satu lampu obor kecil yang berkedip-kedip. Tak ada pembeli lain, tak ada suara selain bara arang yang sesekali berderak. Warung itu sederhana, tapi ada aura yang sulit dijelaskan, remang-remang dan dingin seperti kuburan. Seorang pria tua muncul dari balik bayangan, rambutnya panjang, acak-acakan, dan matanya dalam sekali. "Mau makan?" Suaranya serak, seperti sudah lama tak bicara. Kang Dikin dan Dirman turun dengan santai. "Mau, Pak?" "Lapar banget, nih." Pak Susanto tetap duduk di truk, menatap tajam ke arah angkringan itu dengan hati tak tenang. Pria tua itu menyusun sate usus, telur puyuh, dan nasi kucing di atas piring rotan. Tapi saat menyodorkannya, ia berkata pelan, "Makanan ini bukan untuk kalian." Kang Dikin tertawa. "Yah, udah dibakar masa gak buat dimakan?" "Lucu aja, Pak." Dirman pun ikut tertawa. Mereka makan dengan lahap tanpa mencurigai rasa yang sedikit aneh dan aroma rempah yang menusuk. Pak Susanto turun perlahan, tak ikut makan, hanya duduk mengawasi. "Mending jangan diterusin," bisiknya. Tapi suara tertawa dua rekannya justru makin keras, membahana di tengah malam sunyi. Di belakang mereka, bayangan pria tua itu perlahan memanjang ke arah truk, terlalu panjang untuk ukuran manusia biasa. Sambil mengunyah, Kang Dikin berseloroh, "Ini angkringan emang beda. Dagingnya empuk banget, kayak bukan ayam." Si penjual tersenyum, tapi senyumannya aneh, tidak ramah, lebih seperti seringai. "Itu karena bukan ayam." Kang Dirman menelan ludah. "Lah, terus apa dong?" Penjual itu mendekat, lalu membisikkan dengan suara parau, "Daging bangkai." Mereka terdiam sejenak, lalu tertawa lagi. "Wah, bercanda nih Pak. Daging bangkai? Enak amat." Kang Dikin malah menambah sambal dan terus melahap makanannya. Tapi Pak Susanto bangkit, mukanya pucat. "Udah, jangan dimakan lagi. Ayo kita pergi." Tapi kedua temannya tetap asyik makan. Si penjual menyerahkan satu bungkusan nasi kepada Kang Dirman. "Kalau kalian ngotot, bawa saja ini pulang. Tapi ingat, apapun yang kalian lihat nanti itu bukan mimpi." Kang Dirman mengambil bungkusan itu tanpa pikir panjang. "Makasih, Pak," katanya, lalu naik ke truk dengan mulut masih mengunyah. Si penjual hanya berdiri, menatap mereka dengan mata kosong. Saat truk pergi, api obor di angkringan itu mendadak padam sendiri, tanpa angin. Dalam perjalanan pulang, suasana dalam truk berubah. Tak ada lagi tawa. Pak Susanto menatap gelisah keluar jendela. Jalan yang biasanya mereka lewati terasa seperti labirin tak berujung. "Pak, tadi beneran bangkai gak sih?" tanya Dirman setengah berbisik. "Kalau iya pun, ya udahlah, udah dimakan juga." Dikin menimpali, "Sugesti doang. Gue kenyang, enak kok." Tapi tanpa mereka sadari, seekor kucing hitam berlari melintasi jalan, dan di cermin truk sesosok bayangan duduk di belakang truk, menatap mereka. Truk akhirnya tiba di rumah kontrakan mereka di pinggiran Kebumen menjelang pukul 2 pagi. Suasana masih sunyi, dan lampu jalan pun redup. Kang Dirman langsung masuk ke dapur dan meletakkan bungkusan nasi dari angkringan tadi di atas meja. Ia sempat mencium bau tak sedap, tapi mengira itu dari tubuhnya yang seharian berkeringat. Sambil bersiul, ia mengganti baju dan berbaring, meninggalkan nasi itu begitu saja. Kang Dikin pun menyusul tidur, merasa puas dan kenyang. Hanya Pak Susanto yang terlihat gelisah. Ia memilih duduk di ruang depan, menatap bungkusan nasi itu dengan wajah cemas. Beberapa jam kemudian, terdengar suara aneh dari dapur, seperti suara lalat berdengung dan benda yang bergerak sendiri. Pak Susanto berjalan perlahan ke arah dapur dan tertegun saat melihat bungkusan itu menggeliat. Ketika ia membuka daun pembungkusnya perlahan, isi nasi tersebut sudah berubah total. Dagingnya membusuk, penuh belatung, dan berbau menyengat seperti bangkai yang telah dikubur lama.
Tangannya langsung gemetar, dan saat hendak menutup bungkusan itu, sesuatu yang basah dan dingin menyentuh lengannya. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Hanya tumpukan belatung yang terus bergerak, membentuk pola wajah menyeramkan. Ia segera membuang nasi itu keluar rumah, tapi sebelum kembali masuk, suara Kang Dirman terdengar dari kamar, berteriak panik. Pak Susanto berlari masuk, dan mendapati Dirman menggeliat di lantai. Matanya melotot, mulutnya komat-kamit seperti menolak sesuatu masuk ke dalam tubuhnya. "Pak! Ada yang masuk ke dada saya. Panas. Saya gak bisa nafas," teriaknya. Sementara dari luar jendela, terdengar suara tawa pelan, tawa yang sama seperti suara si penjual angkringan. Pak Susanto sadar, mereka sudah dibawa ke dalam permainan makhluk halus yang tidak bisa dianggap remeh. Keesokan paginya, suasana kontrakan terasa sunyi dan berat. Kang Dikin bangun dengan kepala pusing dan perut mual. Saat membuka lemari, ia melihat cermin kecil di pintu lemari itu retak. Tapi bukan retakan biasa. Di tengah-tengahnya, terlihat samar bayangan pria tua berambut panjang sedang menatapnya dengan sorot mata menusuk. Ia memejamkan mata, lalu membuka kembali. Bayangan itu hilang. "Sial, gue kecapean," katanya. Tapi ketika ia hendak mencuci muka, air dari keran berubah menjadi warna merah kecoklatan. Saat tersadar, tangannya sudah dilumuri cairan itu, yang berbau amis seperti darah basi. Di kamar sebelah, Kang Dirman terbangun dengan tubuh gemetar. Di dinding kamar, tulisan dengan darah muncul perlahan. "Aku bilang itu bukan untuk kalian." Ia menjerit dan berlari keluar kamar, menghampiri Pak Susanto yang sedang duduk membaca Al-Fatihah dengan suara pelan. "Pak! Tembok kamar saya berdarah. Tadi malam saya mimpi dicekik sama orang tua itu." Pak Susanto hanya menatapnya dengan tatapan murung. "Itu bukan mimpi. Kalian betul-betul sudah menyentuh sesuatu yang terlarang. Angkringan itu bukan sekadar warung, itu tempat ritual." Pak Susanto mengajak mereka berdua untuk membuang sisa makanan di sungai, tapi begitu mereka membuka pintu belakang, bungkusan nasi yang tadi dibuang sudah kembali di depan pintu, dengan darah menetes dari pinggirannya. Di atasnya, tergeletak satu batang sate dengan bulu ayam masih menempel. "Ini, udah gak masuk akal," kata Dikin, pelan. Dirman mundur, lalu muntah. Pak Susanto menatap ke kejauhan. "Mereka tidak akan membiarkan kita pergi sebelum ada yang membayar harga atas apa yang kalian makan." Malam itu hujan turun dengan deras. Atap kontrakan bocor di beberapa titik, membuat suasana makin suram. Mereka bertiga berkumpul di ruang tengah dengan wajah pucat dan tubuh menggigil. Kang Dikin yang biasanya cerewet kini hanya diam memeluk lutut. Tiba-tiba, listrik padam. Gelap total. Hanya suara hujan dan petir yang bersahut-sahutan. Di tengah keheningan itu, terdengar suara pintu dapur berderit, pelan, lalu suara langkah menyeret, krot, 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 seperti ada yang menarik tubuh basah di lantai. Pak Susanto mengambil senter dan mengarahkannya ke dapur. Tidak ada siapapun. Tapi lantai basah dengan bekas jejak kaki aneh. Bukan kaki manusia, tapi seperti kaki ayam yang besar dan berujung tajam. Mereka perlahan mundur, hingga tiba-tiba terdengar suara orang batuk parau dari dalam lemari dapur. Kang Dirman tak tahan, langsung lari keluar rumah, menembus hujan. Tapi di halaman, dia malah melihat angkringan kuning berdiri di pojok gang, di dalam area kontrakan mereka sendiri. Obor di angkringan itu menyala, dan penjualnya masih sama. "Silakan makan lagi," kata si penjual. Dirman menjerit dan pingsan di tempat. Pak Susanto dan Kang Dikin menemukannya dalam keadaan basah kuyup dan tubuh gemetar. Di tangannya, tergenggam erat sate usus yang baru, segar dan masih hangat. Padahal mereka tak pernah keluar rumah. Malam itu, mereka bertiga tidur di ruang tamu dengan posisi saling menghadap, tak berani menoleh ke jendela, karena dari luar suara angkringan itu tetap terdengar. Bunyi arang terbakar, suara botol kecap diketuk, dan tawa kecil yang menyeramkan. Keesokan harinya, Pak Susanto memutuskan membawa dua rekannya ke seorang dukun tua di daerah Petanahan, Kebumen. Dukun bernama Mbah Sirno itu dikenal bisa berkomunikasi dengan dunia gaib. Saat mereka tiba, Mbah Sirno langsung membuka pintu rumah sebelum diketuk. "Kalian sudah dibuntuti," katanya tanpa basa-basi. Ia menyuruh ketiganya masuk, menyiapkan air garam dan dupa. Begitu dupa dinyalakan, aroma busuk tercium, dan di asap yang mengepul muncul bayangan wajah penjual angkringan, tapi matanya merah menyala dan lidahnya menjulur panjang. Angkringan itu bukan warung biasa. Itu tempat semedi kuno.
Dulu, ada seorang dukun pesugihan yang gagal mengorbankan nyawanya sendiri dan berubah menjadi penunggu warung itu. Ia suka mempermainkan manusia yang sombong dan tak percaya hal gaib, jelas Mbah Sirno. Kang Dikin menelan ludah. Jadi, itu semua nyata? Mbah Sirno menatapnya tajam. Nyata. Kalian sudah makan persembahan untuk makhluk halus. Tubuh kalian kini setengah milik mereka. Dirman panik. Terus kita harus gimana? Mbah Sirno memerintahkan mereka untuk kembali ke lokasi angkringan itu malam Jumat Kliwon, membawa sesajen dan meminta maaf langsung. Tapi jika kalian tidak diterima, maka salah satu dari kalian harus jadi gantinya. Malam itu mereka kembali pulang dengan pikiran bercampur aduk. Di sepanjang jalan, mereka merasa diikuti. Setiap kaca spion memantulkan wajah pria tua berambut panjang, berjalan perlahan mengikuti truk mereka, meskipun mereka sudah jauh dari Wates. Malam Jumat pun tiba. Mereka bertiga kembali ke Wates, membawa sesajen lengkap, bunga 7 rupa, ayam hitam, dan dupa khusus. Jalanan sepi, hanya cahaya bulan redup menerangi perjalanan. Sampai di lokasi, angkringan kuning itu sudah berdiri seperti biasa. Obor menyala, dan si penjual menatap mereka dari balik uap panas arang. Kalian kembali, suaranya datar. Pak Susanto menunduk. Kami minta maaf. Kami tidak tahu bahwa makanan itu bukan untuk kami. Kang Dikin dan Dirman berdiri membisu di belakang. Penjual itu berjalan perlahan ke arah mereka, tapi langkahnya tak menyentuh tanah. Ia melayang pelan, dan ketika mendekat, wajahnya berubah menyeramkan, kulitnya mengelupas, matanya membusuk, dan tubuhnya menyebarkan bau anyir. Permintaan maaf tak cukup, katanya pelan. Tapi aku akan memberi pilihan, salah satu dari kalian, tetap tinggal di sini. Temani aku, gantikan persembahan yang kalian rusak. Mereka bertiga terpaku. Tak ada yang bicara. Sampai akhirnya, Pak Susanto maju ke depan. Saya yang tanggung. Biarkan mereka pergi. Si penjual tertawa kecil. Bijak, tapi bukan kau yang mereka inginkan. Ia menunjuk Kang Dikin. Kau yang paling banyak bicara. Kau yang paling keras menertawakan. Saat itu juga, tubuh Kang Dikin membeku. Darah menetes dari hidung dan telinganya. Ia jatuh berlutut, dan tubuhnya ditarik pelan oleh bayangan hitam dari balik angkringan masuk ke dalam, dan menghilang. Angkringan itu padam, lalu hilang meninggalkan keheningan dan tanah basah yang berbau bangkai. Sudah seminggu sejak kejadian itu. Kang Dirman dan Pak Susanto kembali ke kontrakan mereka. Tak ada lagi gangguan. Tapi setiap malam Jumat, suara angkringan itu masih terdengar samar dari kejauhan. Arang menyala, suara kecap menetes, dan kadang suara tawa Kang Dikin. Mereka sadar, sahabat mereka telah menjadi bagian dari tempat itu, penunggu angkringan kuning, selamanya. Dirman berhenti kerja dan memilih pulang kampung. Pak Susanto berhenti bicara soal hal-hal gaib. Ia memilih diam dan memperbanyak ibadah. Di daerah Wates, kabar tentang angkringan kuning kembali terdengar. Tapi sekarang, penjualnya berbeda. Beberapa orang mengaku melihat seorang pria muda berambut cepak, tertawa-tawa sambil membakar sate dan menyapa pengendara malam dengan senyum misterius. Mau makan malam, Pak? Katanya. Tapi tidak semua orang kembali pulang setelah makan di sana. Angkringan kuning masih berdiri sampai hari ini. Ia menunggu korban baru, mereka yang sombong, yang menertawakan hal gaib, dan yang lapar pada waktu yang salah. Pak Susanto berhenti dari semua aktivitas. Ia lebih sering berada di masjid, memperbanyak ibadah dan meminta ampunan. Setiap malam, ia masih mendengar suara angkringan itu jika ia duduk sendiri di teras rumah, seperti sebuah pengingat bahwa dunia ini tak sepenuhnya milik manusia. Suatu malam, ia menerima telepon dari Dirman. Suaranya terdengar aneh, datar, seperti tanpa jiwa. Pak, saya lihat angkringan itu di dekat rumah ibu saya. Kenapa bisa sampai sini? Lalu telepon mati. Sejak itu, Dirman tak bisa dihubungi lagi. Hari-hari berlalu, tapi desas-desus mulai beredar. Di beberapa tempat di Jawa Tengah, muncul laporan tentang angkringan kuning yang muncul dan hilang misterius, selalu pada malam Jumat Kliwon. Semua penjualnya sama, pria tua dengan mata tajam dan senyum dingin. Di setiap lokasi, selalu saja ada 1-2 orang yang menghilang setelah makan dari sana. Pak Susanto hanya bisa termenung setiap kali berita itu muncul. Ia tahu, makhluk itu sedang memperluas wilayahnya.
Ritualnya terus berlangsung, dan korban baru selalu dicari. Cerita ini menyebar lewat mulut ke mulut, hingga dianggap urban legend. Tapi siapapun yang pernah benar-benar melihat angkringan kuning itu, tak akan pernah bisa melupakannya. Karena jika kau melihatnya, dan kau makan dari sana, kau sedang mencicipi makanan yang bukan untuk manusia. Dan jika suatu malam kau sedang lapar, dan kau mencium bau sate dari kejauhan padahal jalanan sepi, ingatlah cerita ini. Jangan dekati angkringan kuning itu. Jangan tatap penjualnya. Dan yang paling penting, jangan pernah mencicipi satenya.